Saya bernama Bapak Sarno, asli Sokaraja Wetan. Terkenalnya Pak Canon, sering membantu di Gili Miring. Ibaratnya saya sebagai relawan. Ibarat saya dikasih, saya terima, nggak dikasih nggak apa-apa. Betul-betul saya menolong orang yang kesulitan karena saya betul-betul buat nafkahi anak saya di Gili Miring jadi relawan. Resikonya berat. Resikonya dimarahin orang, namun soal keserempet mobil saya hampir sering dimarahin orang, ya sering, tapi saya alhamdulillah saya biasa saja, nggak pernah marah, nggak pernah apa, serang. Banyak yang senyum, dikasih nggak dikasih saya senyum, alhamdulillah. Ya banyak penggemarnya sama saya, banyak yang senang lah ibaratnya. Alhamdulillah ada yang ngasih saya terima, nggak ngasih saya ikhlas. Alhamdulillah ya ada yang ngasih rokok, saya bagikan sama yang mau, karena tuang besak, teman-teman. Ya alhamdulillah kendara masih ada yang ngasih 50, yang 100. Ya ibaratnya nggak tahu lah, ibaratnya senang sama saya apa gimana loh, ibaratnya pola tingkahnya gitu loh. Alhamdulillah saya mulai kerja tahun 2016 sampai sekarang. Saya punya istri, anak saya 4, buat biaya anak sampai selesai, sampai sekolah di SPM di Pelayaran Purwokerto. Saya sebelum jadi relawan, saya dulunya jadi tukang beca. Ya apa saja mau lah, ibaratnya jadi pemulung. Sampai punya anak 4, sekarang udah yang kelas 3, kelas SMP kelas 3, yang nomor 2 udah selesai, yang 3, yang 4 kelas 1, yang pertama alhamdulillah ada kelainan lah. Alhamdulillah saya terima, alhamdulillah ada jalan gimana ya rezeki lah ibaratnya. Saya alhamdulillah saya terima aja sampai sekarang, sampai keluarga saya sehat selalu. Saya di Gili Miring jadwalnya jam 6 pagi sampai jam 8, kalau siang jam 12 sampai jam 4. Karena saya capek, banyak teman-teman saya suruh ikut buat kerjaan, daripada nganggur saya suruh kerja gitu, membantu lah. Saya udah bilang kasih nggak dikasih, ibaratnya terima kasih, karena betul-betul relawan. Saya dari dulu begitu bilang sama teman-teman. Saya alhamdulillah sekolah saya nggak sampai tinggi lah ya, ibaratnya sampai cuma berapa lah. Ibaratnya saya orang gimana ya, ibaratnya saya orang nggak malu-malu lah, apa adanya. Ibaratnya saya ini mentalnya mental apa ya, mental baja ibaratnya lah, nggak takut malu, nggak takut ada orang bilang apa saya berusaha. Yang penting saya bisa nafkahi anak sama istri saya sampai sekarang. Ya alhamdulillah bisa tercapai lah, punya pengen apa saja. Alhamdulillah sampai motor 4, saya sekedar bikin kos-kosan ibaratnya ini. Alhamdulillah saya relawan di Gili Miring, alhamdulillah lebih berkah lah daripada kerja yang dulu-dulu. Saya pusing jadi tukang beca, jadi pemulung. Ibaratnya banyak orang yang sama saya dulunya nggak senang, ibaratnya iri apa gimana lah ya. Saya alhamdulillah sekarang ibaratnya punya apa saja, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sama yang kuasa. Saya punya rezeki, saya nggak makan sendiri. Ibaratnya saya bagi-bagi orang yang membutuhkan, ibaratnya janda-janda orang minta saya kasih. Alhamdulillah tiap hari Jumat kalau pagi saya uang saya kasih lah. Ibaratnya rezeki itu nggak saya makan sendiri lah. Ibaratnya itu rezeki kan sama orang yang mencari
nggak yang bisa nggak mencari saya kasih. Alhamdulillah sampai sekarang banyak yang doain saya di jalanan, banyak biar hati-hati, biar keselamatan, biar ya apalah cari rezeki yang enak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang banyak orang-orang yang senang sama saya daripada yang enggak. Dulunya enggak senang, tapi sekarang saya banyak yang senang sama saya. Alhamdulillah. Ya dulu saya kan becak, langganan saya udah banyak. Ya ada langganan ibaratnya saya dari sini ke pasar cuma 100, dari sana dari sini ke Sakal Foto 300 perak ibaratnya zaman dulu. Sekarang becaknya saya masih. Dulunya digenjot, sekarang pakai motor. Alhamdulillah saya udah simpan aja buat kenang-kenangan. Banyak orang yang mau minta apa saya nggak dikasih karena buat kenang-kenangan masa lalu saya. Dulunya saya pedihnya gimana, nggak punya apa-apa, karena banyak orang yang mengejek gitu loh. Makanya saya ngepet nggak pakai sendal karena saya pedih. Bukan pedih apa ya pedih ingin punya gitu loh. Nggak saya ibaratnya nggak pikirkan saya kakinya panas apa lah. Ibaratnya saya kepedihan ingin punya ini. Alhamdulillah saya sampai kesampaian, punya motor bisa sampai 4. Ingin punya kos-kosan, alhamdulillah saya punya, sedang bikin rencana ini. Ya alhamdulillah saya minta dukungan saya sama teman-teman, sama saudara-saudara. Apa adanya saya orangnya begini, seperti preman. Alhamdulillah yang penting kan saya hatinya baik, sering menolong orang. Ya teman-teman saya atau saudara-saudara saya, ibarat usaha gini jangan malu-malu. Ibarat sampai orang-orang yang sampai lulusan SMA, yang sampai kuliah, kan banyak yang nganggur. Saya alhamdulillah boro-boro sekolah sampai lulus. Alhamdulillah sampai begini ya, sampai sukses ibaratnya. Saya apa adanya, saya terima apa adanya. Alhamdulillah sampai sekarang ya banyak saudara-saudara yang mendekatin saya lagi. Ya saya biasa aja. Ibaratnya minta bantuan saya bantu ibaratnya. Orang kerja apa saja yang penting halal, jangan malu-malu. Untuk ibaratnya seperti saya inilah, ibaratnya baca pengen nggak bisa, apalagi sekolah. Alhamdulillah saya ibaratnya bersyukur aja sama yang percaya aja sama yang kuasa. Ibaratnya yang kuasa yang ibaratnya udah tahu lah. Orang yang mana ibaratnya orang pintar katanya rezekinya gimana, orang bodoh katanya gimana, semuanya udah ada yang atur. Yang kuasa percaya aja sama yang kuasa. Ibaratnya saya nggak bisa baca, ibaratnya kemana-mana ya bisa, naik motor bisa, ibaratnya buat SIM aja bisa. Katanya Pak Polisi orang buta huruf nggak bisa buat SIM, alhamdulillah bisa sekarang. Sekarang yang penting jangan dipersulitkan, yang penting mengikuti peraturan. Kendaraan pakai SIM ya pakai SIM, yang penting jangan persulitkan. Buat SIM bisa, ibaratnya jangan persulit, ini nggak bisa baca, nggak bisa pilih. Nah gitu kan ibaratnya banyak orang itu pakai motor kemana-mana kan, begitu soalnya bisa pusing karena kita urut nggak bisa, pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Ibaratnya jangan malu-malu, ibaratnya mental baja aja. Seperti saya, orangnya gini, tapi alhamdulillah banyak yang senang. Teman-teman saya kalau pakai sebagai kendaraan di jalan raya harusnya hati-hati. Jangan udah ugar-ugaran ya, nanti tanggung resiko sendiri. Kalau apa, jangan disalahkan tukang klepet. Kalau di situ berhenti sebentar aja kan nggak apa-apa. Pasti ada kesabaran, alhamdulillah ada keselamatan. Lebih baik kan selamat sendiri. Buat teman-teman, jangan malu-malu, bekerja apa saja pun bisa. Yang penting jangan jadi apa ya,
Jadi orang yang betul-betul aja lah, ibaratnya cari pekerjaan apa saja, yang penting halal, insya Allah bisa lah. Cari apa aja. Mau saya dulunya ya jadi tukang beca, jadi pemulung, yang malu-malu, ibaratnya saya pernah di tempat sampah di pinggir jalan raya, saya nggak malu-malu. Banyak orang yang bilang apa, saya biarin cuek. Yang penting anak saya sama istri saya kenyang. Saya nggak punya jadi ibaratnya jadi tetangga, jadi repot enggak. Ibaratnya saya makan nggak makan, saya ibaratnya cari sendiri lah. Punya ibaratnya saya diem. Alhamdulillah sekarang saya alhamdulillah udah kelebihan. Ibaratnya teman-teman saya jangan sampai menyerah mencari kerjaan, jangan sampai malu-malu. Ikut di bangunan bisa. Yang penting ada orang minta kerja apa, bilang aja, tanya aja, Om saya minta kerja, pasti dikasih kerjaan. Yang penting ada omongnya ya, bilang gitu. Seperti saya, ibaratnya saya orang bodoh, tapi saya lebih pengalaman sama orang-orang. Ibaratnya kenal sama semua aja orang, Om saya kerjanya gini, ini saya mau. Mencari apa ibaratnya, di sampah-sampah ibaratnya banyak itu orang. Suruh membuang kotor, ibaratnya saya mau dulunya. Saya udah lama ikut, ibaratnya itu di tempatnya Bapak Bunyamin, saya udah lama dulu. Kalau nggak percaya, saya tanya sama Pak Bunyamin. Dulunya saya ikut di situ makan, ibaratnya saya sering dikasih uang sama Ume. Sampai sekarang Ume gitulah ya, saya sampai nggak enak loh. Ibaratnya sampai saya artinya gak enak sama Ume. Ya alhamdulillah lah ya Om. Ya pokoknya itu saya teman-teman saya udah bilang sampai jangan menyerah bekerja. Yang penting semangat bekerja. Gimana caranya harus mencari pekerjaan yang halal-halal gitu. Yang penting jangan mengambil, jangan jadi tukang minum. Yang penting buat nafkahi anak dan istri di rumah. Lebih semangat, oke? Biasanya kan gue pada minum-minum, pada apa, mereka kan bukti nyata gitu, bisa nyata nas. Berarti itu rame sih kayaknya. Rame. Kalau mau ya kayak Pak ya.